akan berikan jalan. Inilah yang menjadi ujian terbesar yang harus Budi lalui di usia tuanya. Sebab Budi harus merawat istri serta kedua orang cucu perempuan yang masih kecil. Berat memang, tapi inilah tanggung jawab yang harus ia jalani sebagai kepala rumah tangga. Menjadi tukang servis televisi bukanlah perkara mudah. Saat ini memang tak banyak pengguna barang elektronik yang menjadi keahlian Budi. Tergantikan oleh barang-barang elektronik modern yang selalu berkembang setiap saat. Komponen-komponen penunjang pun tak lagi mudah diperoleh. Tak jarang Budi menggunakan piranti bekas untuk mengganti beberapa komponen yang rusak. Di usia yang tak lagi muda, Budi harus menyerah dengan keadaan yang tidak lagi seperti dulu. Tubuh rentanya membuat ia gampang lelah. Bahkan ia harus menerima kenyataan, dirinya divonis menderita tumor pada lehernya. Kalau tetap berobat terus niki, tapi obat-obatan saking dokter niku mboten enten KCE. Tapi tahu kangge napa niku mengurangi. Ilmu elektronik Budi ia peroleh dari pelatihan terpadu penyandang cacat tahun 70-an. Menjadi bekal hidup yang ia manfaatkan hingga saat ini. Ya, polio yang ia derita sejak kanak-kanak membuat pertumbuhan kaki kirinya tak bisa normal. Hingga Budi pun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun ia tak mau menyerah pada keadaan. Kegigihan dan prestasinya sedari muda membuatnya terbiasa kokoh menghadapi apapun yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau dados-dadosi TV, dadosi niku nggih, kula teng ngandhap teng ngisor sikil kula niku mboten saged nggih nyagak. Juga kula teng ngandhap nek dados-dadosi niku. Sepeda motor tua ini sudah lebih 10 tahun menemaninya. Seolah jantung bagi aktivitas lelaki 60 tahunan ini. Dengan kendaraan pemberian temannya ini pula, Budi bisa mengantar dan menjemput barang-barang elektronik yang rusak, yang menjadi mata pencahariannya. Pemandangan indah seperti ini menjadi penghibur hati dikala Budi mencari rezeki. Cuaca yang tidak bisa diprediksi menjadi rintangan yang harus ia lalui sehari-hari. Belum lagi kondisi motor tuanya yang harus segera mendapatkan perbaikan dan peremajaan di sana-sini. Dadi apa? Wes iki asine do kobong. Asine do kabeh do dadane ngasih mumet Ya, sedoke. Ya. Beberapa pekerjaan perbaikan barang elektronik memang Budi dapatkan dari Suyitno. Bila memerlukan perbaikan yang besar dan rumit, tak jarang Budi pun membawanya pulang untuk dikerjakan di rumah.
Meski tak banyak keuntungan yang bisa diperoleh, Budi tetap bersyukur. Sebab Tuhan masih memberinya jalan untuk mengais rezeki. Kula sering Mbak ora dibayar ki. Wis rekoso loro-loro kula selake nggih Mbak. Piyambak niku mboten ngerti nek kula mboten dedet, kula mboten duwe napa-napa. Kava dan Visa adalah cucu Budi dari anak tertuanya. Kava sang kakak saat ini duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Sedangkan Visa tahun ini baru saja masuk taman kanak-kanak 0 kecil. Kedua gadis kecil ini harus hidup terpisah dengan kedua orang tuanya serta saudaranya yang lain. Sang ibu saat ini hidup di Batam sekaligus pula merawat kedua orang tuanya yang tengah sakit-sakitan. Sedangkan sang ayah bekerja sebagai pengemudi angkutan wisata. Tak bisa banyak waktu luang untuk mereka di rumah. Tempe dan beberapa bumbu dapur tengah Budi upayakan untuk makan keluarganya siang ini. Menjadi sajian istimewa yang bisa ia hidangkan demi orang-orang yang ia cintai. Bahan-bahan ini akan Budi olah menjadi tempe oseng. Satu dari beberapa olahan makanan sederhana yang mampu lelaki tua ini buat. Bisa memperoleh bahan makanan sederhana sudah menjadi hal yang sangat Budi syukuri. Sebab untuk membeli lauk pauk tambahan lainnya, tidak mungkin ia dapatkan dengan penghasilannya yang tidak menentu. Sampai angsal sakniki angsal mangke kangge tebas makanan, maman, apa kabeh jajan-jajanan bojo kula napa sing senengi terus buah-buahan ngoten niku, gula teh, bareng ngoten niku mangke hasil kula servis. Kula servis wonten TV wonten nggih niku peralatan rumah tangga niku wau. Nduk makan sik nduk. Makan sik ya. Makan. Dimakan. Untungnya kedua cucu yang paling ia sayangi ini tak pernah menolak apa yang diberikan sang kakek. Keduanya paham, sang kakek telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan hanya sang kakeklah yang kini bisa menuangkan segala kasih dan sayang terhadap mereka. Orang terdekat yang selalu siap di saat kedua kakak beradik ini butuhkan. Suapan demi suapan, Budi coba berikan pada Sarikem. Berharap apa yang ia sajikan bisa menjadi kekuatan bagi sang istri untuk melawan ketidakberdayaannya ini. Hanya inilah wujud kasih sayang yang bisa Budi limpahkan untuk wanita yang telah setia menemaninya sejak 37 tahun yang lalu. Sarikem tak salah memilih Budi sebagai pasangan hidupnya. Meski memiliki keterbatasan, ia selalu percaya suaminya ini adalah sosok yang bertanggung jawab bagi keluarga mereka. Hingga saat ini di bibirnya selalu tergumam rasa syukur yang tak terkira kepada Sang Pencipta atas karunia ini. Saling menerima adalah kunci keduanya hingga sanggup bertahan di tengah gempuran cobaan yang mendera. Kalau berusaha pal kemampuan kula nggih dokter wonten toko-toko obat ngoten dadi kula pun usaha tapi alhamdulillah nggih iki pun paring Gusti Allah paringi sehat paring mari malih kula saged. Meski dengan terseok, ia mencoba sekuat tenaga menuntun istrinya ke kamar mandi agar bisa bilas langsung di sekujur tubuhnya. Cara inilah yang menjadi harapan satu-satunya yang bisa Budi lakukan demi kesembuhan sang istri. Segala cara telah ia upayakan,
termasuk program kesehatan gratis dari pemerintah daerah. Namun dengan berakhirnya batas pemanfaatan program itu, ia pun terpaksa mengupayakan cara ini untuk sang istri. Saniki kondisine ibu niku pun menurun. Timbangane tiga biyen pun kula mboten nambahke pun mboten pun pundi-pundi kula turut enten tiyang aken kula turut pun terapi wonten rumah sakit wonten pun pundingken sing kula malah saniki mboten enten kaceke. Sarike memang bertumpu pada sosok suaminya untuk mengurus segala kebutuhannya. Makan, minum, bahkan sekedar membuang hajat pun ia tak mampu lakukan sendiri. Dalam keadaan tak berdaya, setiap hari Sarikem rutin dimandikan agar tubuh sang istri selalu bersih dan segar. Budi percaya membersihkan tubuh Sarikem juga menjadi sebuah terapi bagi sakit yang diderita istrinya. Niki enten ya enten bantuan kalau riyen enten bantuan jam keseda kula nggih gunakaken niku kangge berobat tujuh kula kangge terapi gitu sarjito wonten. Ndak pundi, Mbah? Di sini. Nggih, ngatos-atos. Tidak hanya kesembuhan fisik yang coba Budi upayakan untuk sang istri. Terapi mental sederhana seperti ini pun rela ia lakukan demi kesembuhan istrinya. Meski hanya sekedar pemandangan sawah belakang rumah, Budi berharap apa yang ia upayakan ini sedikit banyak bisa memberikan pengaruh positif pada Sarikem. Saniki memang napa anak bojo kula niku kados bayi mah ngluwihi bayi. Wah, dadak didulang, napa dadak ngombe dadak diombeni, lajeng mandi dadak dimandeni, lajeng ngedusi. Rasa terusipun dadi kula nggih pun ngamal saleh. Biyen Kak dhewe kan kelingan zaman sakmono. Apa pari-pari wis do kuning to, awake dhewe kelingan drep ngarit damen. Pari-parine sudah kemuning, seneng toh? Zaman sakmono, awake dhewe kan toh kelingan. Cara sederhana ini merupakan wujud cintanya pada sang istri. Dengan harapan, Sarikem dapat kembali sedia kala. Tidak peduli kapan itu bisa terwujud. Selama Tuhan memberikannya kekuatan, Budi pun akan tetap berjuang. Rumah sederhana ini dulunya adalah warisan dari orang tua Sarikem. Dengan dana bantuan dari Dinas Sosial, bangunan bambu nyaris roboh ini pun kemudian berganti dengan bangunan permanen yang sederhana. 3 buah kamar sempit terletak berdekatan, dihiasi sebuah kasur tipis untuk alas beristirahat. Kondisinya yang cukup berantakan menjadi penanda tak ada lagi sentuhan wanita yang mengurus rumah tangganya. Tumpukan barang-barang elektronik tua menjadi pemandangan hampir di seluruh ruangan. Dikumpulkan sedemikian rupa, bila sewaktu-waktu Budi butuhkan untuk diambil komponennya. Dadi kula nggih ada yang mengharapkan, tapi nggih pripun melih kula nggih mboten asal bantuan napa-napa kalih pemerintah niku. Berbeda dengan kondisi yang ia alami saat ini. Bagi penyandang cacat di Kecamatan Catur Harjo, bahkan di Kabupaten Sleman, Budi cukup dikenal. Segudang prestasi di bidang olahraga penyandang cacat tingkat nasional telah ia persembahkan untuk daerahnya. Awak kula riyen lemu, Mbak, ora kaya kene iki. Awak kula riyen gagah, kuat. Dadi iso ngangkat barbel sing bobote 80 kilo waktu sakmono itu juara, Mbak.